Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Azazulfa. Saya dari kelas 3A Prodi Kesmas Universitas Pekalongan. Akan membahas tentang penyakit akibat kerja atau sering disebut PAK. Pembahasan di sini yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian PAK, kriteria PAK, 3 peraturan pemerintah yang mengatur PAK, kewajiban perusahaan terhadap program PAK, yang kelima jenis penyakit akibat kerja, yang keenam penyebab penyakit akibat kerja. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan pertama. Pengertian penyakit akibat kerja. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor resiko yang ada pada lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah suatu penyakit atau keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan atau lingkungan kerja. Pokok pembahasan kedua yaitu kriteria penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dengan kriteria umum yaitu ada hubungan pajanan spesifik dengan penyakit. Frekuensi di komunitas pekerja lebih banyak dibandingkan pada masyarakat umum, dan penyakit tersebut dapat dicegah. Pokok pembahasan ketiga, peraturan pemerintah tentang PAK. Yang pertama, Pempres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pokok pembahasan keempat yaitu kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap PAK. Yang pertama, pelaporan kecelakaan kerja karyawan atau pekerja. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan atau pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya yaitu pengajuan manfaat jaminan kesehatan kerja. Untuk mengajukan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja, pihak perusahaan dapat menggunakan laporan tahap 2 kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan. 3. Kewajiban perusahaan menjamin keselamatan kerja. Keselamatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan alat perkakas di tempat di mana perusahaan menyuruh karyawan atau pekerja melakukan pekerjaan. Yang keempat, perusahaan atau tempat kerja tidak boleh mempraktekkan diskriminasi atau SARA. Berikut adalah teori yang mendukung kewajiban ini yaitu teori utilitarisme, 2 teori deontologi, 3 teori keadilan, 5 kewajiban memberi gaji yang adil. Dasarnya peraturan hukum, UMR, sifat pekerja, senioritas, kemampuan perusahaan, dan yang terakhir perbandingan dengan perusahaan lain. Dan kewajiban yang terakhir, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Pokok pembahasan berikutnya yaitu jenis penyakit akibat kerja.
Jenis penyakit akibat kerja ada 4 jenis, yaitu penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerja. Yang kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ. Yang ketiga, penyakit kanker akibat kerja. Dan yang keempat, spesifik lainnya. Pokok pembahasan keenam yaitu penyebab penyakit akibat kerja, yaitu ada faktor biologi, faktor fisik, faktor psikologi, dan faktor kimia. Berikut penjelasannya. Faktor biologi. Untuk faktor biologi ini, seseorang bisa terkena penyakit akibat kerja karena berasal dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Tentu saja penyakit dari faktor biologis ini bisa dibilang ringan. Namun, meski terlihat ringan, apabila tidak segera mendapat penanganan pun bisa mengakibatkan seseorang terkena cedera pada tubuh, sedangkan efek yang akan ditimbulkan pada tubuh ialah kelelahan fisik, nyeri otot dan atau pegal, deformitas tulang, dislokasi. Faktor fisik. Faktor fisik penyebab terjadinya akibat kerja ialah karena adanya suara yang bising, temperatur suhu yang terlalu tinggi, radiasi sinar elektromagnetik, tekanan udara tinggi, dan juga adanya getaran di lokasi kerja. Tentu saja faktor fisik ini bisa menyebabkan sebagian penyakit yang bisa timbul jika terpapar pada waktu yang lama, mulai dari menyebabkan ketulian, hiperpireksi atau demam tinggi, serta adanya gangguan terhadap proses metabolisme tubuh. Faktor psikologi. Untuk faktor psikologi, penyakit akibat kerja ini lebih tertuju pada faktor hubungan kerja dan juga lingkungan. Pada faktor ini, seseorang pun bisa mengalami stres akibat tekanan lingkungan ataupun kondisi sekitar tempat kerja. Penyebab dari faktor ini psikologi pun beragam, seperti suasana kerja yang monoton serta tak membuat kamu nyaman, hubungan kerja dengan sesama rekan yang kurang baik, hingga upah kerja yang dianggap kurang pun bisa mengakibatkan terjadinya penyakit akibat kerja. Yang terakhir, faktor kimia. Faktor kimia mungkin menjadi faktor terberat yang bisa dialami jika terkena penyakit akibat kerja. Tentu saja faktor ini pun banyak diakibatkan karena bahan kimia yang ada pada alat ataupun bahan baku kerja. Jika terkena bahan kimia atau terpapar bahan kimia, baik itu zat padat, cair, gas, ataupun uap, bisa mengakibatkan kecacatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.